Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kita masih bisa ada sampai saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Osvaldo Cari Gunawan dari kelas 12 IPA 1. Dan dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan ujian praktek pendidikan agama Kristen. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Seri dan Pak Bambang sebagai guru pendidikan agama Kristen kami yang sudah banyak membantu dan membimbing supaya kami dapat mempersiapkan semuanya dengan baik. Adapun tema yang akan saya bawakan dalam kesempatan ini adalah kemurahan. Ayat Alkitabnya dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 36. Harapan saya supaya saya dan setiap kita dapat sama-sama belajar untuk lebih lagi hidup murah hati, yang adalah salah satu dari kehendak Tuhan juga. Baik, untuk mengawali mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, untuk mengawali mari kita nyanyikan lagu Ikut Tuhanku. Aku ikut Tuhanku, kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke sorga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau berkenan untuk memimpin dan menyertai kami, meskipun dalam perjalanan kami, seringkali kami tidak taat. Terima kasih Tuhan begitu sabar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatannya kami boleh sama-sama memuji memuliakan nama-Mu, boleh bersekutu dan sebentar lagi akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi firman-Mu dan melakukannya dengan penuh kesetiaan dalam hidup kami sehari-hari dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu juga bagi hamba-Mu yang tidak layak ini, agar yang disampaikan hanyalah yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Mohon ampun sebelumnya atas pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan, mohon layakkanlah kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, Kau selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Mari kita sama-sama buka Alkitab kita pada Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 36. Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati adalah ketika kita memiliki hati yang tulus untuk memberi, hati yang tulus untuk berbagi. Berbagi dalam hal ini juga bukan berarti hanya sekedar uang ataupun benda, tetapi juga bisa berupa perhatian, waktu, dan sebagainya. Seperti contohnya dalam Alkitab, seorang Samaria yang murah hati adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Atau contoh lainnya, jemaat di Filipi yang membantu pelayanan Rasul Paulus, baik itu dalam dukungan berbentuk materi maupun dukungan dalam doa bagi Rasul Paulus dalam pelayanannya. Itu yang seharusnya kita lakukan sebagai gereja, itu yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Tuhan mengundang supaya kita berbagi dengan tulus, sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan beri kepada kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-6. Khotbah ini dimulai pada ayat yang ke-20, di mana Tuhan mengawali dengan memberikan ucapan bahagia sekaligus peringatan. Ucapan bahagia kepada mereka yang tetap setia kepada Tuhan meskipun tidak dianggap oleh dunia. Mereka yang setia meskipun dalam dunia ini mengalami begitu banyak penderitaan ataupun mengalami begitu banyak rintangan. Serta juga peringatan kepada mereka yang memiliki begitu banyak kesenangan dalam dunia tetapi tidak mau bertobat, yang tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan dan tidak mau bertobat. Lalu setelah itu Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita yang mendengarnya, yang sudah menerima kasih-Nya, untuk kita juga mengasihi. Tetapi yang Tuhan kehendaki di sini, kita mengasihi tidak seperti yang sebagian besar orang mengerti dan lakukan. Tuhan mau supaya kita mengasihi dengan tulus, bahkan orang-orang yang sedang berseteru dengan kita, ataupun orang-orang yang berbuat tidak adil kepada kita dan sebagainya. Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang mengampuni, hati yang mengasihi dengan tulus, dan mendoakan mereka. Tuhan mau supaya kita memiliki kasih yang sejati, dan mengasihi seperti Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu setelah itu Tuhan memerintahkan kita supaya kita murah hati, sama seperti Bapa di sorga adalah murah hati. Kemurahan hati dan juga kasih adalah dua hal yang saling berkaitan. Kemurahan adalah salah satu wujud dari adanya kasih. Rasul Paulus juga menuliskan hal ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kemurahan adalah demonstrasi dari kasih Tuhan dan respons atas anugerahnya. Sayangnya betapa seringkali kita sulit untuk bersikap murah hati. Seringkali kita mungkin begitu sulit untuk murah hati dengan tulus. Seringkali ada begitu banyak godaan-godaan atau motivasi-motivasi yang salah, seperti mungkin ingin diakui oleh orang, ingin mendapat pujian, atau mungkin sekedar rasa aman karena sudah melakukan hal yang baik. Atau seringkali juga kita begitu fokus kepada diri kita sendiri. Kita begitu mencari kenyamanan bagi diri kita sendiri, sehingga kita enggan untuk memperhatikan orang lain. Kecintaan akan diri sendiri yang berlebihan membuat kita tidak mau memperhatikan orang lain dan bersikap murah hati. Mungkin segala kesulitan itu memang ada karena kita yang belum betul-betul memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Padahal untuk kita yang lebih tidak pantas ini, Tuhan telah rela untuk turun ke dunia dan mati di atas kayu salib, sehingga kita yang tidak pantas ini boleh menerima keselamatan. Mari kita lihat kembali firman Tuhan pada ayat yang ke-35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi.
sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bukankah dulu kita orang-orang yang jahat dan tidak tahu berterima kasih itu? Kita yang seringkali mengeluh pada Tuhan, tetapi lupa untuk bersyukur saat kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Kita yang seringkali hitung-hitungan dengan kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita yang begitu besar itu sudah Tuhan ampuni. Untuk kita yang tidak pantas itu, Tuhan rela untuk turun ke dunia, mencurahkan darahnya demi menebus kita. Mari kita taati firman Tuhan. Kita ikuti teladannya dengan penuh kesetiaan. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan selalu. Kita bersyukur Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita dapat dipimpin oleh Roh, dan dari dalam diri kita boleh terlihat adanya buah Roh. Buah Roh yang hanya satu itu, yang adalah kasih, adalah damai sejahtera, adalah sukacita, dan yang salah satunya adalah kemurahan. Puji Tuhan, saya belajar banyak dan sangat terberkati, saat tertegur juga saat merenungkan dan mempersiapkan untuk membagikan tema ini. Semoga bisa menjadi berkat juga bagi teman-teman yang lain. Walaupun seringkali kita jatuh bangun dalam menaati segala firman Tuhan, tapi mari kita berkomitmen untuk senantiasa setia. Sebagai sesama saudara dalam Kristus, kiranya juga kita saling menguatkan, kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan benar akan Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kiranya kita boleh dengan penuh sukacita menaatinya, dan memohon pertolongan Tuhan untuk kita boleh senantiasa setia. Sekian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih kami masih boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menegur, menyatakan kesalahan kami, sekaligus memulihkan kami, menuntun kami untuk kami boleh senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Ampunilah kami ini yang seringkali tidak mau murah hati terhadap sesama kami. Kami yang seringkali begitu fokus pada diri sendiri, mencari kenyamanan bagi diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, mohon pimpin kami untuk kami boleh senantiasa hidup menaati apa yang menjadi firman-Mu. Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami ingin berdoa bagi kelas 12 yang akan menghadapi serangkaian ujian dan semakin dekat juga dengan kelulusan SMA. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan bagi kami untuk kami dapat mempergunakan waktunya dengan sebaik mungkin, dan kiranya kami juga boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya kami boleh tekun dalam belajar, boleh mengerti juga apa yang kami pelajari, dan semoga kami juga boleh lulus di perguruan tinggi yang kami tuju. Tapi Tuhan, di atas segala semua rencana kami, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh senantiasa mengerjakan bagian kami dengan sebaik mungkin. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Persekutuan Roh Kris Asrama Negeri 4 Jakarta. Kiranya Tuhan yang berkati, agar kiranya Roh Kris boleh senantiasa menjadi berkat, boleh menjadi sarana untuk memuliakan-Mu. Kiranya Tuhan, sekalipun satu hari nanti kami sudah tidak bersama-sama di SMA, tapi kiranya kami dapat senantiasa memperhatikan satu sama lainnya, terus menjadi saksi-Mu yang setia dimanapun kami Tuhan tempatkan, menjadi terang dan garam, dan kiranya kami boleh senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Mohon ampuni kami akan pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat senantiasa hidup taat dan setia kepada-Mu. Di atas segalanya itu ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dan bukan kehendak kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.